Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kemarin kita dapat informasi bahwa siswa-siswi juga akan memperoleh pulsa dari Dinas Pendidikan ya, dari pemerintah ya. Alhamdulillah sekali itu kita akan dapat pulsa. Nah, tinggal kita manfaatkan aja sebaik mungkin untuk pembelajaran. Jadi diharapkan kita semua nanti tidak lagi ada beralasan kendala. Kendala sudah diatasi dengan baik. Ya, karena ini kaitannya belajar dari rumah, maka pemerintah pastinya mengupayakan hal-hal terkait masalah pembelajaran dari rumah. Ya. Gitu. Jadi saya minta kalian tetap semangat. Makanya kayak kemarin, kenapa sih saya listing? Nggak perlu beralasan ke saya. Saya cukup minta alasan itu ke wali kelas supaya wali kelas ada cerita, kayak gitu. Kendalanya ada di mana sih, gitu loh. Oh, kendala yang umum terjadi adalah kuota. Kalau yang beberapa waktu kemarin adalah nggak punya HP, maka sekolah juga lakukan tindakan, ya kan? Sekolah lakukan tindakan, sekolah mendata, kemudian nggak tahu teknisnya gimana, dibeliin HP atau gimana. Nah, selanjutnya yang sekarang HP sudah ada, tapi kuota nggak ada. Kuota kadang itu pakai wifi rame-rame punya temen atau apa ya. Nah, akhirnya apa? Dicarikan solusi. Tapi bagaimana Pak, saya udah tenang Pak, karena udah ada wifi. Ya nggak masalah, tetap terima juga jatahnya, seperti itu. Lanjut kita ke share screen kita ya. Saya buka share screen kita. Ya, kemudian saya masuk ke program, saya share. Bentar ya. Nah, jadi rangkaian ini statusnya adalah bisa dijalankan secara simulasi. Nah, setelah saya compile, di sini ada tulisan bahwa compiling PLC program name yang tadi kita ketikkan di awal. Kemudian ini new program cuma satu, errornya 0. Nah, maka secara umum ini bisa disimulasikan. Nah, sekarang saya simulasikan. Simulation, work online simulation. Ya, kita tunggu, dia lagi proses. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, yang garis berwarna hijau ini artinya sudah menyala. Nih, sudah menyala. Artinya apa? Push button ini ya, ada push button, sebelum ditekan lampu udah nyala. Karena apa? Rangkaian off. Kalau ditekan baru off. Kalau nggak ditekan dia tetap on. Sedang ini sebaliknya adalah rangkaian on. Kalau ditekan baru bisa on. Nah, selanjutnya bagaimana mensimulasikan? Ya, saya klik di sini. Ya, kemudian saya klik kanan,
Saya klik kanan, kemudian set on. Nah, set on, ya. Ini saya set on. Nah, Pak, ini artinya apa? Ini artinya kondisi status PLC-nya adalah on, ya. Jadi kalau status seperti saat ini mengindikasikan bahwa push button-nya, ya, nih misalnya ini push button ini terbuka tangan saya nih. Ini adalah normally on. Pada saat push button ini saya normally off, ya. Nah, pada saat saya tekan begini, klek. Nah, ini nempel begini. Ini adalah posisi normally close. Nah, selanjutnya setelah saya lepaskan tangan saya, dia kembali ke atas. Karena push button itu punya ini, punya pair di dalamnya, ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini statusnya on. Sekarang saya kembalikan ke set off. Nah, setelah saya klik set on, artinya push buttonnya saya tekan, ya. Tek. Begitu tangan saya lepas, capek megangin terus, saya lepas begitu. Dia kembali ke posisi off. Nah, ini kita simulasikan set off. Nah, seperti itu. Dan berkebalikan di posisi ini kondisi awalnya listrik sudah mengalir ke lampu. Jadi sebelum saya tekan dia sudah on dulu. Nah, kemudian selanjutnya saya klik sini set on. Nah, artinya apa? Dia sudah tertutup sendiri. Nah, pada saat saya tekan begini, kebuka dia. Saya lepaskan tangan saya, nutup lagi. Saya tekan begini, kebuka dia. Karena dia kondisi awalnya adalah status normally close. Ya, dia close nih. Nah, jadi status awalnya adalah seperti ini. Set on. Set off. Nah, off itu kondisi status awal. Off itu kondisi status awal. Jadi status awalnya untuk rangkaian on itu lampu off dulu. Kemudian rangkaian off, status awalnya on dulu. Karena apa? Emang seperti itu. Kalau ditekan dia baru on, kalau ditekan dia baru off. Nah, seperti tulisannya dia. Ya. Nah, sekarang rangkaian on sudah. Rangkaian off sudah. Yang berikutnya adalah self holding. Di mana kalau ini push button, begitu posisi awalnya dia adalah off, ya. Begitu ditekan dia on, begitu saya lepaskan tangan saya, dia tetap ngunci, tetap on. Ya, tetap on. Nah, sekarang ini saya matikan dulu simulasinya. Simulasi bentar, ya. Simulasinya saya matikan dulu. Nah, udah ya. Kembali di sini work online, kemudian work online lagi, mati dia, ya. Nah, sekarang saya bikin rangkaian pengunci, rangkaian safe holding. Sudah sempat kan kalian ada tugas safe holding? Nah, kita bikin rangkaiannya sekarang. Rangkaiannya kita contoh yang ini, ya. Pertama, saya klik yang di sini, new contact. Saya klik di sini. Kemudian alamat tidak boleh sama dengan yang lainnya. Kalau sama artinya apa? Satu kontak. Ya. Ya sama juga kalau kita ada 10 lampu, saklarnya 1. Nah, berarti saklar itu alamatnya sama dengan untuk menyalakan semua lampu. Nah, sekarang ini saya isikan 002. Ya, ini PB on. Nah, PB on lagi nih, PB on, ya. PB on 1, ini PB off. Ini PB on 2 saya kasih, ya. 1 boleh nggak? Ya, tidak terkait dengan ini karena alamatnya sudah berbeda. PB on, selanjutnya saya kombinasikan dengan PB off. Ini kalau di sini PB on-nya 002, maka selanjutnya kita alamatnya tambahkan 003. Saya klik OK. Nah, ini adalah PB off 2 misalkan, ya. Nah, untuk komen ini bebas, tidak ada kaitannya dengan program, hanya memberi informasi. Boleh sama? Boleh. Tetapi kalau alamat atau mnemonic, ya, nah ini tidak boleh sama, ya, dia harus berurutan.
Kalau sama, maka akan terjadi kegagalan dalam pemrograman. Ya, atau kalau memang dibuat sama dengan tujuan yang sama. Satu kontak tapi untuk 10 lampu boleh. Ya, tergantung kalian memahaminya. Nah, saya klik OK kalau sudah. Untuk seperti ini, nah selanjutnya saya klik output atau lampu indikator seperti ini. 1000 udah, 1001 sudah. Sekarang saya ambil 1002. Saya klik OK. Kemudian saya berikan lampu 3. Lampu 3. Saya klik OK. Nah, dah. Selanjutnya, bagaimana cara mengunci? Ya, yang tadi saklar ini kalau saya tekan begini, on, saya lepaskan tangan saya, ini tetap on ya, tidak terbuka, tapi tetap on seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, untuk itu kita membutuhkan alamat yang ada di sini. Saya klik di sini, ambil kontak baru, saya klik di sini. Nah, saya isikan angka yang ada di sini. 1002. Saya klik OK. Nah, lampu 3. Saya lampu 3 ya, nggak perlu lagi diketik ulang karena apa? Alamatnya dengan komennya sama di sini ya. Klik OK. Nah, selanjutnya kita gunakan garis penghubung. Nih, yang di atas ini ya, new vertical. Saya klik di sini. Nah, seperti ini. Dah, selesai ya. Baru selanjutnya apa yang dikerjakan? Kita simulasi lagi. Ya. Sebelumnya karena ini program compile. Di sini indikasi tidak ada error. Selanjutnya simulation work online simulator. Kita cek. Nah, muncul seperti ini ya. Konsentrasi kita hanya pada ini. Nah, status awal ini posisinya adalah off. Nah, sekarang kita bikin status ini untuk menjadi on. Saya klik di sini, saya klik kanan, saya set on. Nah, ingat logikanya seperti ini. Ini push buttonnya. Saya tekan begini, tak, jari saya masih nempel. Set on. Nah, jari saya masih nempel ya. Nah, kemudian ini sudah menyala lampunya. Sekarang jari saya yang sudah menempel tadi saya lepaskan sehingga dia terbuka. Klik kanan, set off. Nah, lampu tetap mengalir. Lampu tetap menyala. Kenapa lampu ini tetap menyala? Karena arus listrik, asumsi di sini adalah positif dan di sini negatif. Aliran positif yang dari sini jalan melalui koil ini, masuk ke sini. Kemudian menyalakan ini. Seperti itu. Ya. Bagaimana mematikan lampu ini? Maka kita putus melalui ini. Nih, ya. Klik kanan, set on. Nah, ini akan memutuskan aliran ke lampu 3. Nah, putus kan? Seperti itu. Saya balikin ke posisi normal, set off. Nah, kembali seperti normal. Jadi, saat ini yang terjadi bahwa push button ini sudah saya kondisikan normal. Sudah kondisi standby seperti awal. Nah, kita ulangi lagi. Start awal, posisi klik di sini. PB on-nya kita on-kan. Set on. Ya. Lampu menyala. Aliran listrik melewati 2 jalur. Jalur yang sebelah sini, yang atas. Jalur yang di bawah sini. Nah, push button posisi statusnya masih saya tekan. Nah, sekarang saya lepaskan, maka dia akan terbuka seperti ini. Set off. Nah, mati kan? Jadi udah mati ini. Push buttonnya sudah tidak dialiri listrik, aliran listrik hanya standby di sini saja. Ya. Seperti itu. Jadi hanya standby di sini saja. Nah, tetapi listrik yang lain, di cabang yang lain, dia mengalirkan dan menuju lampu indikatornya. Selanjutnya, saya matikan lampunya, klik kanan, set on, putus. Ya, kemudian saya posisikan normal, set off. Nah, warna hijau ini artinya dia standby kondisi on. Ya, nah sudah. Dari sini ada yang ditanyakan?
simulasinya saya off-kan. Nah, ini saya kasih nama rangkaian pengunci atau rangkaian self-folding. Nah, tulisannya muncul. Ya. Ayo, silakan. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Monggo, silakan. Belum? Nah, kita sudah belajar hari ini rangkaian on, rangkaian off, rangkaian pengunci. Ya. Nah, kita udah bahas itu. Selanjutnya, kita beralih ke timer. Ya, kita beralih ke timer. Nah, untuk membuat timer kita pahami dulu. Timer itu kita mengacu pada ini, rangkaian on sama rangkaian off. Kalau yang disebut dengan on delay artinya apa? Lampu akan menyala selang beberapa waktu yang kita tentukan, misalkan 5 detik. Maka dia setelah 5 detik baru dia on. Sedangkan rangkaian off delay itu rangkaian awalnya adalah lampunya menyala dulu, setelah push button kita tekan selang beberapa detik dia akan off. Ya. Nah, mari kita lakukan pemrogramannya. Ya. Nah, pertama kita akan bikin rangkaian seperti ini dulu. Ya. Supaya nggak lama-lama, saya copy saja. Nah, kemudian alamatnya saya rubah 002 menjadi 003. Kemudian 003 saya jadikan 004. Kemudian 1002 saya jadikan 1003. Ya, baru karena ini belum ada keterangannya, baru saya kasih informasi. Ini 003 ini bukan PB off, tetapi PB on timer. Kemudian 004 ini adalah PB off timer. Nah, sedang ini adalah sebentar ya, ada kesalahan saya. Ini harus dikasih alamat. Ini 004 PB off timer. Kemudian ini saya kasih nama ya 1003. Saya kasih nama dia eksekusi timer ya. Nah, eksekusi timer. Ini saya kasih 003. Nah, selanjutnya di sini saya akan siapkan alamat ini. Alamat ini saya masukkan kembali 1003. Eksekusi timer. Selanjutnya saya tekan lagi di sini. Saya ambil yang ini, new PLC instruction. Nah, timer, kemudian hashtag 1, tim 1, sebentar dulu ya, hashtag 001. Saya klik OK. Oke, sekarang saya melakukan kesalahan ya. Nah, dulu ya. Dulu di layar kita ini ya. Nah, jadi ada kesalahan saya untuk alamatnya. Nah, makanya kalau dalam pemrograman, kalau tidak sering melakukan, bisa lupa. Karena saya aktivitas banyak juga, kadang juga sering lupa ya. Nah, sekarang tapi harus ada catatan supaya memudahkan kita mengingat kembali. Makanya saya minta kalian itu membaca dan mencatat dengan tujuan untuk mengingat saja ya. Nah, rangkaian ini akan kita gunakan, rangkaian pengunci ini akan kita gunakan untuk meng-on-kan sebuah timer. Kita hanya butuh kontaknya yang ada di sini. Kemudian saya klik ini, load ya. Saya klik di sini, saya kasih alamatnya ini. Ya, saya kasih alamatnya ini. 1003 ya. Saya klik OK.
maka secara otomatis karena alamat ini sama dengan ini, maka akan langsung muncul tulisan yang ada di sini. Saya klik OK, eksekusi timer. Selanjutnya saya ambil ke PLC instruction. Ya, saya ambil ke PLC instruction. Ya, untuk PLC instruction saya klik di sini, saya letakkan di sini. Saya ketik karena kita akan menggunakan timer, dia kodenya adalah tim. Ya. Tim spasi 03 kali ya, karena kita baru menggunakan timer pertama, jadi timer 0 ya. Kemudian hashtag kita isikan 20. Karena ini dalam millisecond, maka 20 diasumsikan adalah 2 detik ya. Selanjutnya saya klik OK. Nah, saya kasih komen di sini timer pertama. Nah, ya, munculnya seperti sekarang yang ada di layar kalian ya. Munculnya seperti sekarang yang ada di layar kalian. Nah, selanjutnya ini hanya berupa timer, belum eksekusi timernya. Nah, maka kita butuh kontak eksekusi timernya, kita letakkan di sini. Kemudian ini kita isikan alamat yang sama dengan ini, tapi dengan kode awal adalah T. Kosongnya ada 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian saya klik OK. Nah, timer pertama. Nah, dia membaca kode ini ya. Dia membaca timer pertama ini. Saya klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah saya klik OK, ya, selanjutnya saya klik OK, saya butuh indikator lampu yang akan dimainkan. Saya klik ini, kemudian saya klik di sini. Nah, saya kasih alamat yang tidak sama dengan lainnya. Ini kan 103, saya ambil 1004, ya. Saya klik OK. Lampu timer pertama. Kemudian saya klik OK. Nah, jadi ya. Nah, selanjutnya untuk memudahkan saya memahami, maka saya kasih informasi. Saya double klik aja yang di 12 ini. On delay ladder. Nah, ladder control. Saya enter saja. Nah, muncul kan tulisan baru di sini supaya memudahkan saya memahami. On delay timer pertama. Saya enter lagi. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan simulasikan. Caranya tetap sama, diprogram dulu. Kemudian compile. Setelah kita compile, di sini errornya nggak ada ya, tidak ada tulisan error, maka kita bisa lanjutkan ke perlakuan pada simulasi. Ya, ntar cek dulu. Ini saya scroll dulu, kita konsen pada on delay. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita buat seperti ini, ya. Saya program untuk disimulasikan. Klik simulation, work online simulation. Dia akan muncul seperti ini ya tampilannya. Nah, selanjutnya saya akan tekan push button yang ada di atas ini ya. Saya klik kanan, set on. Nah, timernya bekerja. Oh, terlalu cepat. Oke, saya lambatkan dulu, saya simulation dulu, work online, saya matikan dulu. Waktunya saya tambah, double klik, 20 second saya ganti menjadi 90 second. 90 millisecond. Jadi 9 detik ya. Nah, saya ganti 9 detik. Saya simulation lagi, work online simulation. Nah, di sini karena ini prinsipnya adalah pengunci, jadi saya tekan sekali kemudian saya lepas, sama dengan set on, kemudian saya set off. Nah, timer tetap bekerja sampai hitungan ke 90 turun. Nah, mati kan?
Bagaimana kalau kita mematikan ini? Kita matikannya di sini. Set on, mati. Saya kembalikan normal lagi. Set off. Nah, ini status awal, on delay. On delay. Nah, selanjutnya saya coba lagi nyalakan. Set on. Saya set off. Nah, timernya bekerja dari 90 turun ke 0. Baru lampu ini akan menyala. Nah, 9 detik. Ya, 9 detik. Ini adalah prinsip kerja dari timer on delay. Ya, jadi sama dengan seperti rangkaian on delay yang ada di sini, tetapi tanpa timer. Kalau di sini kan saya set on, nyala. Saya set off, mati. Ya. Nah, kalau yang timer ini, saya set off dulu. Ya. Saya set off dulu. Maaf, set on dulu. Ya. Kemudian saya set off. Nah, ini status awalnya. Kemudian saya meng-on-kan lampu ini karena ada waktu timernya. Saya set di sini, set on. Kemudian saya set off. Timer bekerja dari 90 menuju 0. Ya, kemudian ini akan menyala. Nah, seperti itu. Hitungan waktunya adalah sekitar 90 detik. Maaf, 90 milisecond atau setara dengan 9 detik. Ya, balik-balik saya. Nah, kalau sudah selesai, kita work online lagi supaya dia mati, offline, online ya. Kemudian disimpan seperti biasa, seperti ini ya. Saya stop share. Dari situ ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Technology is mind concept.